sisi kreatif apa aja yang harus diperhatikan oleh saya sebagai pelaku UMKM-nya? UMKM juga dari segi produk juga harus berani tadi ngikutin zaman lah. Kreativitasnya kan lamun ngomong balik dari ke dunia pendidikan ada riset. Ketika kita ada di zona nyaman, balik lagi ke soal kreativitasnya, di situ kita harus coba ada kreasi apa yang bisa kita lakukan untuk produk kita ya. Dan ada semangat sentimen ke Jawa Baratan, kesundaan yang dinamis, itu kan juga nama bisa ngeblend untuk kreativitas. Semangat berbeda, orang pertama semangat berkarya, ya penting semangat berkarya. Yang kedua itu semangat untuk membuat yang terbaik ya. Dari orangnya manusia, pasti boga akal untuk membuat sesuatu. Pokoknya selalu progresif, membuat sesuatu yang baru. Tong cepat puas atau. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Pastinya masih sama saya Edi Brokoli. Ulah bareng BTW, matak nonton terus Ubar BT dan juga dengarkan di Spotify. Kita akan membahas tentang pendidikan dan tentunya perkoperasian, pelatihan juga wirausaha di Jawa Barat bersama narasumber-narasumber yang keren-keren. Dan narasumber kali ini datang jauh-jauh ya dari dunia yang lain, tapi dia idola saya sudah sejak lama. Kalau lihat beliau ini, saya langsung pengen diajak syuting karena tos lami tadi ajakan syuting, terakhir syuting 2 tahun sabaraha. Saya sebetulnya awalnya agak bingung kenapa beliau ada di sini untuk urusan UMKM, tapi kita lihat kenapa beliau ada di sini ya, urusannya dengan UMKM itu apa. Ini dia Iyang Darmawan, P-Project Creative and Talent. Assalamualaikum, sampurasun Kang Iyang. Waalaikumsalam. Ya memang belum. Kenapa jauh-jauh membuat pengakuan? Ya saya itu kan ikutan pelatihan kemarin. Ya. Saya kira pelatihan UMKM kemarin, ternyata pelatihan di penangkaran buaya. Alhamdulillah. Nah, kalau saya kalau urusan gitu teh, Iya. seperti katakan ini, tong ele, udah kayak anjing, dia anjing, ya udah buaya lah. Sekarang oke, nah buat ayah makian di orang hati ini tidak ya, tapi harusnya mengerti. nggak ngerti saya sampai nanti kita akan mengerti ya. Saksikan terus sampai selesai, makanya jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke. Kang Iyang Darmawan ini P-Project Creative and Talent. Nah, ada kreatifnya ini yang bakal kita ungkap dan kenapa penting untuk wargi Jabar, penonton dan pendengar Ubar BT. Sisi kreatif ini penting untuk UMKM gitu yang bakal dibahasnya. Ternyata arahan dari Pak Produser ya. Nah, emangnya Kang Iyang sejauh mana memperhatikan UMKM? Mungkin karena UMKM kan UMKM. Saya ini kan dari SMP tepatnya kelas 2 sampai kelas 3 lulus saya selalu jadi KM. Ketua murid ditambah dari Oh itu acara apa? UMKM usaha Jabar podcastnya disebut Usaha Jabarna UJBP dan UMKM. Oh, iya, usaha menengah. Usaha maneh, kumaha maneh. Iya. Ini kan podcastnya Diskup Jabar, jadi kita bahas soal UMKM gitu. Nah, UMKM memerlukan sisi kreatif yang mungkin sering terlupakan atau penting dalam melakukan usaha UMKM ini. Kenapa penting kreatif ini? Kreativitas itu kenapa penting? Sebenarnya ini mungkin saja lah, karena kita orang Bandung, kita di Bandung, kita di Jawa Barat. Ya. Mungkin juga karena Jawa Baratnya sebuah wilayah yang ya semua juga diciptakan sama Allah. Tapi Jawa Barat itu sok beda jadinya. Kita juga sering kalau mungkin
Abang Edi ketika main film atau ikutan sinetron atau acara TV kadang-kadang supaya rating gitu ya. Nah, salah satu kota atau salah satu daerah yang dijadikan parameter rating teh daerah kita. Ya dong, itu mah urusannya kan jumlah penduduk. Tapi dia kan ayah kan juga penduduknya bisa dibarengkeun misalkan di Semarang 100 jelema, Jawa Baru 100 jelema tetap orangnya nggak bisa semuanya. Oke. Tapi kedalaman dari orang minatnya itu yang jadi parameter gini kan sinetron tukang bubur di udah banci naon sih udah semua ada di dulu sinetron dan kadang-kadang di sinetron itu kan main gitu apa itu kan bubur naik haji kan itu juga karena bagus memang ternyata parameternya kan daerah Bandung atau Jawa Barat diminati insya Allah seluruh Indonesia bisa Analisa Bang Ian kenapa itu? mungkin karena wilayah kita yang sangat apa namanya egaliter Jawa Barat Sunda sebenarnya bebas semua sepieu cek soto iya mah bagiku cek soto Mohon enggak kan amis teuing gitu lain soto ieu bagiku nah gitu jadi ke sifat orang Sunda yang bebas egaliter bener pada saat memilih ketika banyak orang memilih geus ieu mah sinetron ieu jadi parameter itu dinikmati juga sama nasional. Itu sampai terjadi, masih terjadi sampai sekarang. Gitu. Kan ingat ya zaman dulu teh sok dulu teh kan sok aya acara dangdut teh kieu pantura rame tapi kan tetap ada hal-hal yang naonnya yang dangdut yang bagusnya yang begini kan dari wilayah Jawa. Kayak pantura itu kan ada Jawa Timuran, Inul, atau Jawa pantura kita kan tetap nanti ada sentuhan Jawa Barat tetap ada. Dari segi apa? Kendang. Kan walaupun koplo pantura tetap kudu pakai kendang. Kendang di mana? Di Jawa Barat. Di Nunyian. Iya benar. Jadi tetap Jawa Barat itu selalu mewarnai. Jadi ketika style Jawa Barat pasti dulu. Oke, urusannya dengan kreativitas dalam UMKM apa? Nah, saya mah suka begini, jadi termasuk memberikan motivator, memberikan motivasi agar mereka bisa lebih motor. Kan usaha motivator, jual diktat. Mau, ya. Kan motivator. Biasanya sih raka, sama dosen dengan ngomong pokoknya kita bawa negara Indonesia nanti ada di diktat saya harganya segini gang diktator bisa motivator apa maksudnya iya balik lagi coba ya memotivasi bahwa jangan lupa bahwa Jawa Barat itu adalah semacam tolak ukur untuk kemajuan apapun sebetulnya. Barometer. Kita jadi barometer. Kita tuh dilihat sama yang lain, sama provinsi lain, sama daerah-daerah dilihat. Kan Bandung khususnya Bandung kan musik. Saya ingat ya waktu dulu kerja di radio awal 90-an deh. Begitu gede. Kunaon radio itu teh kalau naikin lagu kan ada jenjang ini ada kayak top chart kamu ini nomor 1 ternyata memang ketika wah ini mah berani radio kita itu berani ini nggak bisa nomor 1 nggak terlalu cuma berani gitu. Tapi ketika dia nomor 1 yang lain itu bisa ngikut contohnya ada namanya Brian McKnight One Less Cry. Ya, One Less Cry di Jakarta tuh naik, di Prambors tidak naik. Itu tiba-tiba dari kita dari Austin naik tuh. Ini mah ada guna dia jadi melo kumaha gitu dalam dia naik ke. Ngikut loh seluruh Indonesia bahwa itu memang chartsnya dan di Billboard chart Billboard tuh tetap naik. Kan kita mah dulu Bandung jeung Jakarta teh masih jeung dunia teh masih inline dulu. Jadi mun aya tren dunia musik apapun teh di Bandung teh di bawaan. Jadi sekarang masih gitu enggak? Teuing dalam teh gawe di radio. Lain. Cuma Bandung jadi barometernya aja Barat. Ya kan karena ketika saya main sinetron dia di RCTI gitu. Itu ketahuan. Namanya tuh sinetron teh pendek.
ternyata di ratingnya kan di Bandung dia goreng, berarti itu bisa kan Di Bandung dan Jawa Barat. Jawa Barat ya barometer, itu walaupun susundaan gitu. Bentarnya susunya ini susundaan bukan Jawa. Iya. Aneh macam jadi tetap pada barometer kita. Nah balik lagi ke UMKM semangat itu yang harus ditanamkan bahwa tapi kan kalau misalkan kita berbicara rest area gitunya dari tol dari Jakarta ke Surabaya kita kesarean ya. Begitu bangun keluar di rest area toilet terus kita lihat ke UMKM kan nggak ada palingnya mie instan, kopi instan, kira-kira kan sama itu kan tipikal semuanya dari kilometer yang paling pendek di Jakarta 19 sampai ke tapi ada satu rest area misalkan yang di Brebes itu rest area dan jauh perjalanan misalkan di Jogja begitu bangun lihat singali bau pasir ya kan di Brebesnya kurang nah itu UMKM yang juga dalam arti ciri atau signatur dari daerahnya nah itu penting. Jadi selain UMKM itu orang dagang si Uce dagang mie instan, dagang pisang, jadi kerupuk segala macam. Udahnya dagang etawe. Tidak ada satu kemonesan. Seharusnya gimana? Yang berpikir berbeda dan berani berpikir berbeda. Eta kan cara-cara kita lah dari segi seni dan khasnya orang Bandung kan berbeda gitu. Jadi semakin sulit nggak menjadi berbeda di masa kini? Itu kayaknya orang pernah ngobrol dengan komunitas wajib di Cililin. Komunitas wajib di Cililin ada ngarate guwaji gurilem wajib aci Cina teh ting Cililin. Untuk pokoknya Cililin atuh kan ngomong ke Cililin. Mungkin pokoknya gurilem wajib dan Cililin benernya etanya. Kenapa? Nah, untuk gurilem kan airnya menjadi terkalahkan. Begitu datang ke kota. Pokoknya gurilem teh gurih dan pelan kurang lebih eta teh urang sana pokoknya kerupuk eta lah pasti tahu lah. Gurilem. Eleh nanti ke bahasa eta. Tapi kan originalnya jadi leungit. Karena keberanian mungkin orang-orang di Cililin teh mana keluarnya tuh nyebut ya gurilem. Nah, kalau ngomong sebelah yang sekarang lagi musimnya sebenarnya di Cililin ada si gurilem etanya di kerupuk banjur. Nah kerupuk banjur ada dari versi gurilem dan itu pun enak dan keberanian menampilkan. Jadi kadang-kadang teh kudu aya urang-urang endorser yang sok kang iya, kang Edi, kang Irke. Nah harusnya dibalik mana ya wani. Tidak mun meunah mah. Kan model kan ada istilah kita ya tilas tapi raos. Ya. Mana. Tapi maksud orang air raos mah raos. Tilas mah berbeda. Ya, jadi misalkan bekas aja kalau enak tuh masih juga bisa dinikmati. Nah, kebayang si gurilem itu datang ke kota jadi kerupuk Bandung. Terus akhirnya mah kumaha ici segala macam jadi brand segala macam. Jadi hilang nama-namanya. Nah, itu keberanian itu dari UMKM berani menampilkan signatur dari daerahnya. Memang sekarang tidak. Cek kurang kayaknya lamun ngaliwat cek si kakak ieu membawa lama cara eta mun ka Cipatat teh geus bau-bau peuyeum eta geus daerah Cipatat. Tapi sanes eta teh geus mun ngagalantung aya toples eta Cianjur. Manisan Cianjur lamun Bogor asinan. Nah, ya semacam itu. Jadi itu kan sebenarnya sudah ada ciri-ciri yang tidak berani ditampilkan di rest area eta. Kan kabehan sama gatung teh kerupuk Marat teh kumpul, da gampang cenah beulina. Ya, jadi itu boga orisinal. Oke lah, tahu Sumedang dahun lupang raosna. Tahu Sumedang ding tahu lupang raosna. Nah, eta. Nah, jadi kenapa tahu Sumedang bisa ada di mana-mana itu oke, itu salah satu kesuksesan tapi maksudnya karena simple. Gampang tahu Sumedang. Jadi dah tinggal ngambil itu beres gitu. Nah, tinggal kudu aya skill khusus untuk jago ngagoreng tahu Sumedang. Tidak ada skill khusus. Misalkan kudu lulusan UPI macam. Karena mun lulusan UPI mah goreng teh
kieu gitu. Kamu psikolog UPI, kamu. Pan di UPI teh aya teknologi pangan, aya Oh, nama iya. selain Universitas Perbahasa Sasak teh kan teknologi pangan teh kan hanya ada IPB, Iya. Unpas, emang UPI di aya. Maksudnya teh kadinya itu lain psikologi mah jadi nggak tahu dengan kieu. Jadi membuatnya ini lagi bete. Kan tinggal maksudnya nggak goreng nah. Jadi tidak perlu skill khusus sampai tahu. Kenapa tahu sebenarnya ada di mana itu kesuksesan. Nah balik lagi ke wajib gitu yang kedua yang wajib itu kemarin saya bicara air nama di dunia manis-manisan ada sebuah toleransi low sugar. Apa kabar dengan wajib? Apakah wajib sudah memikir bahwa wajib itu juga harus dipikirkan kadar manisnya? Kan teteh sudah marah manis, ngapain wajib dibikin manis lagi dari nama? Kan gitu. Jadi itu salah satu pengembangan tadi supaya si wajibnya bisa eksis, bisa juga dinikmati orang-orang yang dalam tanda petik menjaga gulanya. Gitu. Ada yang nukar itu, tapi si tote itu kudu kacilin, oke itu kudu. Dari ke mana? Maksudnya teh di rest area itu tadi di wilayah Jawa Barat supaya nanti kita punya yang namanya signatur ketika kita di tol teh eksis gitu, di dunia maksudnya nanti kan ada Kertajati kan Jawa Barat punya Kertajati. Lah lebih kan di Kertajati teh toko kopi nanti eta tidak ada kan sekarang. Misalkan dia baik nyebut produk lainnya Starbucks dan Starbucks sebenarnya obat tutupnya. jadi kenapa kopi Jawa Barat itu dalam tanda petik juara Gunung Halu, Tarepu, juara. Tapi begitu kita hapus di bandara Kertajati ya banyak kita juga ngadoakeun supaya brand-brand yang original Jawa Barat itu tampil lah di situ. Ulah Starbucks, Star, Jabar, bisa ngalamin boleh. Atau iya mah lain pada malahan orang pelaku UMKM-nya atau bos. Maksud urang kan ada di sub bawahna. Gitu. Atau para pelaku UMKM kalau semuanya bersepakat berpikir ini hal yang sama nanti akan dapat perhatian dari dinas dari pemerintahan untuk membuat tempat-tempat yang seperti itu. Ya iya mah contohnya we gitu. Jadi dia originalitas kayak lamun di mana? Dan di Jogja mah kan di bandara Jogja teh supaya naon teh Bapia gini ya. Nah, Bapia. Karena memang Jogja Cirebon atau ece naon salah kayaknya. UMKM nah maksudnya abus di wilayah eta Jawa Barat teh aya makanan ieu. Gitu kan bisa. Ya karena enak gitu. Di mana? Ya misalnya ke Raja Pola kan jelas kan. Di bandara kan tuh. Makanan Jawa Barat ya jarang kaciri lah. Kan mungkin makanya nama bandaranya juga udah Bandara Jawa Barat ya, sudah bukan Kertajati, BJB. Bandara Internasional Jawa Barat. Karena mulai rame gitu maksudnya setidaknya UMKM bisa jadi harusnya paling depan, display paling awal. Ya. Begitu orang turun dari pesawat harusnya itu dulu. Welcome dari kata lahang tanya, selamat datang di Jawa Barat ya. Bandrek, bajigur, lahang. Gitu. Jadi display-nya UMKM juga dari segi produk juga harus berani tadi ngikutin zaman lah. Kan cek sudah mah kudu bisa nih kan. Jadi mun wajib mah tong misting dan diung tuh orang sudah terbukti. Gitu coba direkayasa kan tidak mengganggu. Wajib yang original, ada yang low sugar. Nah, tapi oke. Kalah. Balik deh akhirnya ke pelakunya. Ini kan saya lihat jadi kalau usulan Mang yang ini lebih ke regulator, dinas untuk supaya bisa menampilkan UMKM dengan cirinya itu di Jawa Barat seperti itu. Nah sekarang untuk pelaku, nah ya Abi pelaku UMKM, Abi gaduh produknya keripik, misalnya Saroja khas Indian misalnya. Ya. Dari sisi kreatif apa aja yang harus diperhatikan oleh saya sebagai pelaku UMKM-nya? Kalau dari produk mas sebetulnya kadang-kadang kita berhenti sok kaluwihan beda kieu nya contohnya cireng. Nya dagang cireng. Pan cireng teh baheula lama cireng teh bentukna teh diamond. Baheula mah diamond. Sok ane cireng enak kumaha pucutan. Nya kitu we.
Trapesium atau lain jika comrok itu gitu ya gitu. kan sebetulnya ting iya teh memang kemajuan atau kemunduran tuh orang tidak apa. Tapi dari segi rasa sok ayeuna cireng baheula sih nama kitu we nya keur kotakna kitu teh diamond terus rasana itu saya kan ai cireng bumbu segala macam. Juga kadang-kadang perkembangannya lebih jauh tapi kadang-kadang jauh teuing. Misalnya Nya aya cireng baheula teh kalau nu kalau cireng bumbunya bumbu rujak kan ayeuna banyak. cireng bumbu rujak masih oke lah gitu. Tapi orang meninggali dari segi sejarah nyata kesini di zaman lama nggak ada. Pokoknya mah cireng mah itu aya nu plain, aya nu isi bumbu kacang lah. Nah, bumbu kacang pun baru. Tapi masih tolerable maksud Mangnya gitu. Iya. Dulu itu misalnya kan tunggu-tunggu cireng mozzarella gitu. Itu menang. Lain itu menang sok bukti ke di pasar laku tuh. Aku nggak. Biasa. So komen. Ada pelakunya soalnya. Enggak. Ada yang namanya dulu di Bandung teh cireng keraton. Kurang diundang. Oh iya tahu saya cireng keraton. Ada cireng pasta, cireng dia aja. Iya. Kurang tetap. Maksudnya sebuah produk pun tidak boleh kita merekayasa bentuk maupun rasa, tapi nya taste mah perlu untuk misalnya. Ya memang kita perlu lah. Tapi kan kita lagi bicara kreativitas. Justru itulah sisi kreativitas para pelaku UMKM. Kadang-kadang kreativitasnya teh kan lamun ngomong balik dari ke dunia pendidikan ada riset. Oke, kreativitas seperti apa yang baik? Yang iya melalui risetnya kieu benernya Union di Cawang khususnya. tes food anggota kumaha mau diproduksi ya. Dan itu memang harus ada konsep-konsep yang manajemen modern lah. Itu untuk kuliner. Nah sebetulnya di sini di UMKM ini di dinasnya bisa mereka sebetulnya ada pelatihan seperti itu. Memang ada yang misalnya salak kemarin ada pengusaha salak itu dibikin keripik ternyata bisa begini. Oh iya itu dikeringkan ya, itu dikeringkan. Diolah juga bukan cuma dikeringkan, jadi bahan bakunya ternyata salak. Gitu. Tapi pas di makannya keripik ternyata bahan bakunya salak. Ya apa ada nangka ada salak. Nah si nangka mah kan rasa nangka aja. Ya. Ini mah rasa keripik aja ternyata bahan baku utamanya justru bukan tepung tapioka yang lebih banyaknya, justru salaknya, daging salaknya. Tapi pas dituang teh rasa keripik aja. Nah, kreativitas itu dibahas juga di sini. Iya. Ya tapi maksud orang lebih ke ada tahapan riset. Riset. Pada di Brebes kan kemarin teh ada telur asin teh, ada yang bakar. Benar. Pindang bakar. Original pindang bakar jeung tangi mah ya. Ya maksudnya itu kan ada prosesnya kan. Jadi kreativitas yang baik adalah yang melalui riset. Ya, lain betul. Riset lah saya dunia. Pokoknya mah proses lah maksudnya mah. Cobian. Lamun kanggo teraskeun, lamun teu tong dipaksakeun. Nah, oke. Tapi beberapa ini masih bicara kuliner ya. Belum kita bicara UMKM itu luas banget. Ada yang fashion, ada yang aksesoris, ada yang sampai furniture, peralatan rumah tangga, banyak banget. Nah, ini baru bicara soal makanan doang kuliner. Kalau kita bicara satu produk ayam franchise yang sudah mendunia, dan dia juga waktu itu menawarkan produk yang belum pernah ada sama sekali. Iya sampai aki-aki kan dia teh. Dan suksesnya tadi umur 60 si kolonel teh. Belum pernah ada yang menawarkan ayam goreng seperti itu. Iya. Itu kan tidak melalui riset. Karena kan mencoba terus. Nah kadang-kadangnya di orang ayam makanannya khusus untuk ayam bakaka. Bakaka itu sebuah proses bagaimana kita mengolah ayam menjadi bakaka. Dan itu mah yang punya daerah itu kan sekitar Purwakarta,
Wanayasa sama Subang karena dia berdekatan banyak kalau kata di Subang nah di daerah itu mereka pun ada bakal daerahnya kurang juara. Nah, lamun anu daerah lain teh ente. Nah kadang-kadang, iya kira kenapa ini nggak ditampilkan padahal bisa ditampilkan di sebuah perjalanan ekonomi yang tinggi misalnya di Solo kan, coba katakan Kalimantan tidak menampilkan bakal. Halus teh bener bakal kita kudu usaha. Iya, bisa. Ya oke, saya udah lama nggak makan bakar. Ini bakal kakek gimana? Karena kan prosesnya teh Bakar teh tidak naon itu teh ayam. Itu ai bakar teh naon bakar. Bakal teh mungkin lebih ke gini lihatnya bayangkan we. Bakal kaki itu nangkara. Karena posisi ayamnya nangkara terbakar. Misalnya orang mah bakal kaki terbuka nangkara si ayam terieu. Dia kan digarang. Amun baketok Eta mah eciluk. Eciluk baketok ayam gitu. Bang yang ini juga pernah datang ke P3P kasih sedikit sharing session ngobrol-ngobrol sama pelaku-pelaku UMKM yang datang ke sini seperti apa waktu itu obrolannya tetap di Ubah BT. Masih di Ubah BT, masih sama Kang Iyang Darmawan. Tonton sampai habis, jangan lupa like, comment, subscribe Ubah BT ya. Tadi ternyata Kang Iyang Darmawan juga sudah beberapa kali udah pernah datang ke sini ke P3W juga ngasih pelatihan. Kalau pelatihannya apa kan? Apa yang waktu dulu pernah datang ke sini dilakukan sama yang datang ke P3W? Pasti lakukan kan? Sirkus. Sirkus nasional. Lumba-lumba. Ya saya lebih ke ini yang memotivasi bagaimana membuat produk itu. Jadi, produk itu kan UMKM itu kan tadi kan ada kuliner, ada fashion, ada produk furniture segala macam. Nah maksud saya tuh waktu itu masih pelatihan bagaimana memotivasi bahwa kami di dunia hiburan kan baheula teh ieu ngomongkeun kabaret ya baheula teh kan di kabaret mah mulai rame ge tahun 80-an awal kabaret kan sebelumnya mah nah tapi begitu ada terus juga digeluti dengan serius akhirnya rame akhirnya jadi tontonan yang khusus dulu mah kan tahun 90-an teh masih ada tontonan khusus kabaret karena akhirnya mah lamun di konser-konser teh musik kabeh ada paling di host acan. Lalu di festival nanti siap pindah, kan gitu. Jadi pegawaian kita tuh sebagai hostnya kan jadi banyak kurang lebih. Nah dulu tahun 90-an itu sempat saya ingat tahun 89 lah ya. Itu kita roadshow Bandung, Tasik, Cirebon, Purwokerto bermain kabaret dan di dalam kabaret itu hiburannya adalah musik. Terbalik jadi ya? Terbalik, bahwa lama masih sempat Trio Libels, Club Project insert di kita Insert di dalam kabaret gitu mun aya lama kan pagelaran teh musik kumpul kabaretnya ke umum dan teuing ka mana gitu mungkin bukan hanya kabaret tapi maksud saya lebih ke bagaimana kita membuat sebuah karya berbeda bagus dan orang mengapresiasi, menyukai dan nonton dengan membeli. Nah, jadi siapapun wahai para UMKM yang membuat dalam produknya ingin sesuatu nu berbeda, beda. Nu batur mah warnana eta mah koneng urang atuh kayas misalkan. Lain hanya warna lah. Ayo batur bungur sarua. Batur ping urang kayas. Kayas edannya. Nah, jadi itu istilahnya. Soalnya di Valentine Day kayas. Pink. Nah itu teh kayasnya. Nah jadi bagaimana membuat produk itu berbeda, tapi bagus dan orang mau apresiasi. Nah itu semangat kita, apalagi kita di Bandung. Tapi ada peribahasa menyatakan bukan peribahasa. Menjadi berbeda itu sulit. Menjadi berbeda itu sulit atau menjadi yang pertama lebih sulit lagi. Berarti kan kita harus
Iya. menginovate sesuatu ya. Kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Jadi tidak tahu, nggak jadi pengekor oke. Tidak apa? Tidak bisa jadi yang Kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Jadi misalnya, we are not the first but the best. nah, We are not the if we cannot be the first, be the best gitu kan. Misalnya semua yang ada di ruangan ini semuanya bikin t-shirt gitu ya. Oke, saya mau juga bikin t-shirt. Mungkin saya tidak jadi yang pertama karena di ruangan ini yang pertama bikin t-shirt emang iya. Tapi saya mau jadi yang terbaik di antara yang ada di sini. Iya. Gitu. Kan tidak harus selalu berbeda atau jadi pertama tuh. Kalau jadi berbeda kan biasanya jadi pertama. Misalnya kan ada 10 pelaku UMKM, bisnisnya sama. Gitu. Kita pengen beda, artinya akhirnya dia jadi yang pertama. Ya di titik perbedaan itu. Di titik perbedaannya saja ya. Benar. Di titik perbedaannya saja. Ya eta semangat itu yang penting. Lamun teu leuwih halus lebih baik itu Jika tidak lebih baik tidak. sepuluh lah berkira-kira teu leuwih halus tindakan batur gitu. Ya kajian beda mantapna. Beda mah kan tidak bisa dibandingin dengan yang dia batur, tapi orang berbeda. Original ciri tersendiri. Nah jadi benar tadi kudulah yang pertama tapi orang yang terbaik. Ya. Untuk menjadi yang terbaik ini kita harus punya pembeda. Nah, diferensiasi Identitas yang membedakan dengan yang lain ya. Jadi bukan berarti harus jadi berbeda itu harus betul-betul extremely berbeda atau jadi dulu yang pertama yang jika nu lain teh maksudnya kudu plok-plokan ente bisa sarua kaos tapi beda urang mah aya kieuan. Urang mah leuwih seren. Urang mah leuwih seren. Esna leuwih seren. Emna leuwih meujeuh. Ya benar. Eta semangat berarti kan semangat berbeda. Orang pertama semangat berkarya, ya penting semangat berkarya. Yang kedua itu semangat untuk membuat yang terbaik ya, semangat yang berbeda. Berkarya terus berbeda, usahakeun lagi. Waktu itu disampaikan sama yang hadir di sini. Ceurik kabeh. Nah, ceurik. Dengan ngomong. Ngerti ente orang-orang teh. Ente jadi sapalna waktu itu kan ada teh gigisikan panon sama. Sudah ada yang sedih terharu orang bahasa ini mau geuningan. Dengan tisu. Iya mah kehidupan. Ya itu kan penting sebetulnya mah hal yang menjadi pembeda, menjadi sesuatu melangkah semangat tempur. Marilah kita kan maksudnya mah Bandung teh kan aya ketuk tilu. Terus tiba-tiba aya jaipongan. Kan orang teh bisa aya ketuk tilu. Terus tiba-tiba kanggo bumira teh juga lagu teh. Akhirnya teh komposisi sorangan. Akhirnya teh kaluatan jaipongan. Sama kan barudak kamar kurang bisa teater mah semua poe teh kudu menghayal olah tubuh segala macam kamar dan penting waktu baru batu siserian terus abdi mau sok tiasa ngahibur sakit ngabar itu tapi kan nah itu jadi lompatan itu kalau di sini sekarang kita ada stuck artinya ente stuck orang teh band anyar band teh nepi ka angkatan setan di bawah apa bendinya ayo Kan sekarang band-band baru banyak. tapi maksudnya tidak se-ekspansi Bandung Invasion. Oke. Ya. Tahun 80 kan Bandung Invasion teh. Akhirnya kan di kejadian di ibu kota teh kadang-kadang bahwa lama frontman-nya orang Bandung teh dari kahit project serius harga datang ke Jakarta teh di University itu band lain orang Bandung. Nah sekarang pun ada invasi itu tapi krunya kru dewasa abis mah berangnya jeung Biji main ge Biji Jakarta begitu balik teh nah emang ayeuna da abdi mah abdi ti Cimahi abdi ti Cicaheum bae kayak kru nih gitu aduh nya baheula gitu mungkin ayeuna tuluh pisan ya Enak kenal tadi gitu. Ya mungkin kita maksudnya terlalu puas. Zona nyaman. Iya. UMKM juga penting apabila sudah masuk ke zona nyaman, hati-hati ya. Disitulah unsur-unsur kreativitas perlu digali lagi. Nah, aya ngaranna kue mariknya di jalan
Sudirman, kue Marina. Nya pokoknya, tunggal. Bahwa lamanya orang kan blok D-nya SMA na, orang kan SMA tilu belas. Tilu langsung gila, itu percaya gitu kan. Nanti terus kan. Terus SMA tilu mah Pak Kadis Pargutnya. Tilu acara nukil kata balik. Tanya bahwa di lamun orang kaliwat di daerah Sudirman teh merahayang kue mari tadi tutup macam. Cokot ame dirinya di tukang kaliwat ka pabrik aya nyokot ame bebas. Terus enak coba dijual si tutup. Sampai ke supermarket. Kan kabarnya itu kerupuk bantaknya. Pumlah kutu, cekain mah kurang gitu ya. Tapi maksudnya kreativitas tanpa batas. Jadi segala macam pun modelnya balik deh, kurang pernah ngomong di UMKM wajibnya di Cililin teh. Kerak wajib itu sebetulnya bisa di enak dinikmati. Kerak nah kayak kerak telur kan di Betawi ya. Nah kerak wajib itu sebetulnya cuman yang orang bagaimana mengemasnya? Mengemasnya weh. Nah, iya biskuit itu lagi. Ini kan dokter baru begini lama begini datang begitu. Wah, nggak dagangkeun teh. Harga sakieu naik akhirnya makan jadi bersaing. Iya. Kan semacam. Jadi kerupuk bantat jangan kerupuk tutung. Karena tutung teh kan gagal pabrik BS. Ini BS nih si mari tutung oke kan BS kebisan kurian. Sane. Pokoknya barang sedang BS dalam barang. Nah, BS teh. BS teh. Nah, betul salah. Broken size. Ya pokoknya mah barang BS. Iya barang BS. Vitamin barang. Ya itu sisi kreativitas ya. Nah, eta. Muncul sisi kreativitas. Dan risetnya juga Pasti riset dulu. risetnya spontan ditinggalikeun di kue mari teh. Nah, asa nu tutung teh beuki dia kakak ngaluarkeun beh karena beh juga aya nu ngadaguan ayeuna mah cik urang tulis we dinya 1000 sakilo. Beh berarti ya tidak goan gitu kan ada mungkin pembelinya di next tempat baru aya tempat-tempat geuningan ieu outletna loba ayeuna mah jadi brand. Ya. Itu jadi ketika kita ada di zona nyaman, balik lagi ke soal kreativitasnya, di situ kita harus coba ada kreasi apa yang bisa kita lakukan untuk produk kita ya. Di sini ini yang udah terlena, nanti zona nyaman itu bahayanya ke krisis seperti apa? Ya tadi teh namanya orang akan ada titik bosan di rumah lagi sendirian. Mama sibuk, papa arisan. Papa mana tulisan? Mama arisan, bapak tulisan. Tak ada mungkin bisa bosan karena manusia mah ada tingkat bosan. Kata psikolog dari UPI. Ajeng Surajen. Jadi apa namanya? Kreativitas betul-betul dibutuhkan dalam menjalankan UMKM ini. Dan semangat sentimen ke Jawa Baratan kesundaan yang dinamis itu teh siga nama bisa ngeblend untuk kreativitas. Jadi supaya orang zona nyaman teh apa kieu wae ka mana lah gitu. Jadi nge-refresh pabriknya, nge-refresh orangnya gitu. Karena kan orang dalam titik tukang misalkan iya masih teteh ieu mah kana ngagoreng wae cenah teu urang alihkeun ke tempat naon penuh halus tong ngagoreng wae ya maksudnya teh aya kan jadi mungkin ada sesuatu untuk menggali hal seperti itu tadi banyak bisa dilakukan di P3W dan sudah banyak yang terjadi ya di sini ya, termasuk pernah dibekalkan oleh Kang Ian juga untuk yang datang ke P3W bahwa bisnis UMKM ini juga tidak pernah lepas dari unsur kreativitas seni. Nah, sekarang pertanyaannya, aduh udah Abi mah seorang seni. Aduh naon atuh kreativitas teh da mah terang mah kieu. Lain orang saya mah bukan orang seni tukang ranginan aja. Nah, misalnya. Nah, bentuknya buleud. Ranginan kan rangkaian nasi. Ranginan itu kan singkatan. Ya gitu. Rangkaian nasi kerangkod ranginan nasi ngakot kerangkod si nempel. Nanti dijajar-jajar. Panjang jadi panjang. Ya itu kan berarti seni, nyeni. Kadang-kadang kan seni itu kan terluplak kalau
musik, Musik, lukisan. Padahal kan musik. ranginan bentuk nanti bulat. Ya. Temenang ranginan jika cireng diamond teh itu bisa. Atau bintang misalnya bentuk. Itu bisa. Padahal kita nggak Gambar bulat. gajah. Makanya citakan jadi budak politik itu bisa. Tapi itu bisa jadi motivasi buat di taman kanak-kanak untuk memperkenalkan ranginan. Rangkaian gigi nangkring, rangkaian gigi nangkring, atau silakan. Sama balik deh ke sana. Jadi Iya, jadi kan. jatuh orang ngerti nah tuh. Aku mah nggak ngerti ada apa aku mah tuh cenah. Padahal itu seni. Dia seni bagaimana membuat ranginan kumaha nyupan si katana sehingga segitu pas kata-kata itu kan seni. Kadang-kadang seni kan mana mikirnya seni itu ada naonnya didinya. Padahal orang menilai itu kan seni bagaimana membuat makanan teh. Seni. Lalu betul mau gitu ranginan geus atuh beas ketan di nanak terus dibuat di plemple terus dicolek tarasi ujungnya tarasi sentuhan tarasi ingat tarasian terus dijemur digoreng anu kitu mah atuh geus langsung atuh kan sarua garing digoreng garing ketan apa ge garing dahar teh ketanna da urang teh malu jangan gitu terlihat seni gitu sebagaimana Jadi maksudnya apa? Jadi jangan merasa diri bukan aku mah nggak punya bakat seni, enggak. Semua juga ada seni. nyanyi kamonesan kalau baca Sunda nama kan kamonesan. Oke. Bagaimana menggali sisi kreativitas dari diri kita yang cara ada trik-triknya, trik-trik menggali sisi kreativitas. Lama dia kuliner ya balik lagi kuliner. Iya mah menurut kakak-kakak saya lah atau senior atau bapak orang Sudah senior. orang tua kita. Oke. Terjadinya seblak makanan seblak itu karena di rumah minyak goreng. Jadi gini dulu itu di rumah itu kita tidak beli kerupuk. Kerupuk mah akhirnya di warung. Ya. Kalau di rumah mah nggak goreng kerupuk. Jadi mak kita itu ke pasar itu beli bahan kerupuk. Kerupuk anu udang, kerupuk bawang, kerupuk apapun. Bubur ya. Terus di rumah dia digoreng sambil masak ini itu digoreng. Jadi kalau mau makannya disajikan lah goreng kerupuk teh untuk menemani makan. Nah seblak terjadi ketika bahan kerupuk kaya minyak akhirnya direbus ya si kerupuknya direbus dibere ya dibumbu nah segala macam akhirnya dimakan seblak eta. Jadi seblak itu terjadi karena minyak. Tapi kan begitu terjadinya seblak eta dan dicoba eta naon kerjaan seblak yang ini cobaan kan jadi rame akhirnya di mana kan aduh, aku pengen makan seblak nih, sembunyi gaya, udah bilang aku terus makan seblak pula. Cek aing teh, edan seblak naik kelas. Oh lama di lemur, Akhirnya mah aku makan seblak. Jadi gimana? Eta, jadi kan terjadinya teh kadang-kadang proses penciptaan teh kan dari orangnya manusia, pasti boga akal untuk membuat sesuatu, pasti boga. Dan termasuk kan kejadian seblak itu karena minyak. Jadi seblak makanan dan seblaknya kemana-mana. Gitu. Yang tadi teh ngabakar kue mari, dan bari ngobrol teh ngabahas ucil-ucil teh, you know lah ucil-ucil ya, sekali ngobrol, udah tutung, cenah ada. Ngangkat, jadi budak. Kunaon tempe tutung, kunaon itu dilemat mau tikerelep, kunaon aduh beli jelema mau tikerelep telat ngangkat. Kunaon si Ece Bandung. Satu jawaban. Gitu, Bang Edi. Jadi ya oke, itu kan lebih ke sisi kreatif itu bisa muncul dalam keadaan tertentu atau kepepet dan sebagainya. Ini bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana kita menggali sisi kreatif yang ada di diri kita ketika kita membutuhkannya? Misalnya itu tadi mentokil dagang martabak kiki wae orang juga butuh sesuatu nih harus ada
yang baru nih supaya martabak saya berbeda dengan martabak yang lain, atau batik saya berbeda dengan batik yang lain. Bagaimana kita menggali sisi kreativitas yang ada di diri kita? Kan referensi, gaul, wawasan. Referensi, gaul, dan wawasan. Kalaupun boleh nggak saya sibukkan? Boleh. Acau. Kalau kita pun akhirnya tidak bisa menemukan, nah artinya orang tidak bisa kira. Kita kan banyak teman, Ya, sekarang ya, ada gaul. kiri kanan, dari pergaulan itu kita bisa discuss. Datang ke Mang Ian misalnya, wah teh bisnis belangkon, atau mungkin dagang Korea. Hanya hanya tadi Korea dengan Korea, kalau tadi dengan Korea, tapi kiki wae Mang Ian kumacing. Beda naon kira-kira itu maksudnya tadi. Mang ini pernah ini nggak denger nggak di tukang kopiah ada istilahnya rek pakai anu aya ASEAN atau jadi exhaust di atas kepala Ventilasi. ventilasi itu teh ngaranna AC di Asli, itu tukang Bang kopiah Korea. pakai AC Dari pakai AC. anjir naon ya Dan itu di sebelah dalamnya ada bagian ada ventilasi di sini lah. lain ukur helm tuh pakai ventilasi. Nah, KPH di ayah. Soalnya memang kan tinggali mun bapak memakai KPH di isu pada sorenya begitu buka buku teh merepet bisa kita jadi AC. Nah, jadi balik lagi ketika kita bergaul kadang-kadang dalam pergaulan itu terjadi dalam proses komunikasi, ada brainstorm. Kalau itu kali ini ngomong kayak gimana ya, daripada orang ngegaul masalah ku sorangan. Oh masalah itu, saya mau jadi nah, tapi begitu orang keluar rumah kan air geningan sebenarnya. Lalaki mah keluar rumah mau kacu, mau kakarang keluar pasti air jadi sesuatu di luar rumah. Nah jadi ketika kita mau, orang tuh bisa kreatif. Mana kalau kreatif, tergaul, berkidadas keluar rumah ngobrol di warung gitu, minum kopi 20.000 di isu ketika sore, lagi tukang kopi nyambrong segelas gitu. Ya apapun lah maksudnya, tapi di situ kan terjadi obrolan, sosialisasi dengan. Apa itu yang terjadi dengan seorang Ian Darmawan juga ketika misalnya mentok? Kudu nyiptakan sesuatu, kudu nyen carita, bikin film atau apapun, mentok karya tulisan, terus pas mentok kudu gimana? Mentok orang berhenti, tidak dipaksakan. Orang tidak memaksakan, tapi ada satu titik menyelesaikan sebuah proses. Orang kudu titik dia ketika mentok, orang referensi. Saya referensi dari mana aja biasanya kita? Lamun Buku. yang buku temannya tadi mau referensi mau film naon semua gaul kawasan segala macam bersosialisasi. Baik, kalau gitu kita simpulkan. Jadi kalau kita sudah waktunya untuk berkreasi, memberikan satu sentuhan baru kreasi atau apa tadi, gaul, wawasannya bergaul, keluar rumah, ketemu orang, referensi referensi banyak yang bisa kita gali ya sekarang. media nolak pisan era internet sekarang mah googling lah, ada banyak sekali ya kamu. banyak menurut lampu sen kamari orang googling alhamdulillah Menurut lampu sen buku lagi googling YouTube lah, ya, termasuk Ubar BT ini juga ya. Ini juga bisa kalian jadikan referensi. Banyak yang terjadi di sini juga yang mungkin orang harus bentuk ini pas lalajo, iya kudu nama gitu. Ada pesan-pesan lain nggak selain dari sisi kreativitas untuk pelaku UMKM sejauh barat yang nonton ini, yang mendengarkan ini di Spotify kan ini, yang ada ini juga di mana-mana. Jangan cepat puas. Ya cepat puas. Pokoknya selalu progresif, membuat sesuatu yang baru. Tolong cepat puas. Itu aja. Karena lamun mainan gancang puas, oke di puas kita pantas puas. Sami. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi di Ubar BT berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.